Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puji Lestari dengan NIM 242101010007. Saya dari kelas A2 Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Bahrul Munib. Saya akan membahas peran agama dalam pengertian sisi Pancasila. Nah, dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Indonesia ini sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, telah lama menempatkan agama sebagai salah satu elemen paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran agama dalam membangun karakter bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila tidak hanya terlihat dalam aspek spiritual dan moral individu, tapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Pancasila mengajarkan pentingnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran agama yang mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian, saling menghormati, dan bekerja sama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Yang kita akan bahas dalam pembahasan yaitu ada yang pertama, bagaimana peran agama dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa Indonesia. Yang kedua, apa saja nilai-nilai agama yang sejalan dengan sila-sila Pancasila dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bagaimana agama dapat mendukung terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kerangka Pancasila. Yang keempat, sejauh mana ajaran agama dapat membantu mewujudkan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila di masyarakat Indonesia. Nah, tujuannya itu apa saja? Yang pertama, menjelaskan peran agama dalam memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai agama yang sejalan dengan sila-sila Pancasila dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menganalisis kontribusi agama dalam menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia sesuai dengan semangat Pancasila. Yang keempat, menilai peran agama dalam mewujudkan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila melalui pembentukan karakter dan perilaku sosial masyarakat. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai peran agama dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa Indonesia. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk membangun sebuah bangsa yang adil, makmur, dan harmonis. Dalam konteks ini, agama memiliki kontribusi yang besar dalam menyelaraskan prinsip-prinsip Pancasila dengan ajaran-ajaran moral dan etika yang terkandung dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap kepercayaan agama-agama Indonesia, tetapi juga mendorong setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan tanpa ada paksaan. Agama mengajarkan
nilai-nilai ketuhanan yang memengaruhi pembentukan karakter individu. Dengan memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan, seseorang akan percaya dan berupaya menjalani hidup sesuai dengan ajaran moral yang telah ditetapkan. Nah, sila pertama ini juga mendorong toleransi antar umat beragama. Selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan menuntut perlakuan yang adil terhadap setiap individu. Prinsip ini mendasari kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau status sosial. Agama memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dengan mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh, semua agama mengajarkan bahwa setiap manusia itu diciptakan sama di hadapan Tuhan, sehingga wajib diperlakukan dengan adil dan penuh hormat. Ajaran ini tuh mendorong umat beragama untuk menghindari diskriminasi dan berupaya menciptakan kesetaraan dalam masyarakat. Sila yang kedua ini juga mengajarkan pentingnya rasa empati dan solidaritas. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Dalam konteks ini, agama memiliki peran besar dalam memupuk rasa persatuan, baik melalui ajaran-ajaran universalnya maupun melalui praktik-praktik sosial yang menumbuhkan solidaritas. Nilai persatuan juga diperkuat melalui ajaran cinta tanah air. Banyak agama yang menekankan pentingnya menjaga kedamaian di tempat tinggalnya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini menegaskan pentingnya sistem demokrasi yang berkeadilan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini menuntut adanya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan demi kepentingan masyarakat. Jadi kita itu gak boleh egois. Agama mengajarkan nilai-nilai musyawarah dan kebijaksanaan yang sejalan dengan prinsip sila keempat ini. Agama juga mengajarkan pentingnya keadilan dalam memimpin. Pemimpin yang bijaksana itu adalah mereka yang mampu mendengarkan aspirasi rakyat, bertindak dengan adil, dan tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari kehidupan berbangsa adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Agama juga mengajarkan nilai keadilan yang menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial. Prinsip ini melibatkan penghormatan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta upaya untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, agama memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia dengan memberikan dasar moral yang kokoh. Selanjutnya, nilai-nilai agama yang sejalan dengan sila-sila Pancasila dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Nilai-nilai agama yang sejalan dengan sila-sila Pancasila memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Nah, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa
Bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala kehidupan. Dalam ajaran agama-agama di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Nilai-nilai ketuhanan selalu menjadi landasan utama dalam membentuk karakter manusia. Seperti dalam agama Kristen. Nah, ajaran tentang kasih Tuhan kepada umat manusia mendorong individu untuk berbuat baik dan saling mengasihi antara sesama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang sangat sejalan dengan ajaran agama-agama di Indonesia mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam agama-agama, terutama Islam, ajaran tentang keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia sangat ditekankan. Misalnya, dalam Islam terdapat ajaran tentang adil yang mengharuskan umatnya untuk berlaku adil terhadap siapa saja tanpa membedakan agama, ras, atau status sosial. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menekankan pentingnya persatuan Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan ajaran agama-agama di Indonesia yang mengajarkan tentang hidup berdampingan dengan damai, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan umat manusia. Dalam agama Kristen ya contohnya, ajaran tentang persatuan juga sangat ditekankan, di mana umat Kristen diajarkan untuk hidup rukun dan menjaga hubungan baik antar sesama, terlepas dari latar dan perbedaan yang ada. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menekankan pada prinsip demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat. Dalam ajaran agama, terutama dalam Islam, terdapat konsep musyawarah yang mengajarkan umat untuk selalu mengutamakan kebijaksanaan dalam setiap keputusan. Ajaran ini mendorong umat untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetapi untuk mempertimbangkan dulu pendapat dan kepentingan orang lain agar tercapai keputusan yang terbaik antara atau dari semua pihak. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini sangat sejalan dengan ajaran agama-agama di Indonesia yang mengajarkan untuk memperjuangkan keadilan, menolong yang lemah, dan berbagi dengan sesama. Dengan demikian, setiap agama mengajarkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Selanjutnya, tentang agama dapat mendukung terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kerangka Pancasila. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial di Indonesia. Sebuah negara yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Agama di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai moral yang universal, yang bisa menjadi landasan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Contohnya tuh, yang pertama ajaran kasih dalam agama Kristen. Nah, dalam agama Kristen, ajaran kasih sesama manusia sangat ditekankan. Injil mengajarkan umat Kristen untuk mengasihi sesama tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Yang kedua, ajaran toleransi dalam agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha juga menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Ajaran Hindu menekankan konsep ahimsa atau tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun emosional terhadap semua makhluk hidup. Selanjutnya langsung ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu
Agama memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya dalam memperkuat kerukunan umat beragama dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks kerukunan antar umat beragama, agama dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan toleransi dan menghormati perbedaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yang menekankan pada persatuan Indonesia. Ajaran agama juga memberikan kontribusi besar dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di masyarakat, seperti yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sarannya, yang pertama, diperlukan upaya untuk mengembangkan pendidikan agama yang inklusif, yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai dasar agama masing-masing, tetapi juga mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam beragama. Yang kedua, pemerintah dapat memperkuat peran agama dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat yang kurang mampu dengan melibatkan pemuka agama dalam proses pembuatan kebijakan sosial. Yang ketiga, mendorong lebih banyak dialog antar agama untuk membangun kesepahaman dan memperkuat kerjasama antar umat beragama dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.